Assalamualaikum cuy, balik lagi ketemu Mamang di channel Capruk. Kumaha kabar ya cuy, masih sehat dan berenergi lah ya. Oke langsung aja kali ini Mamang kembali absen buat nge-review alur film lanjutan dari kisah Jason Bourne. Karena rasanya nggak afdol kalau nggak nge-review sampai seri terakhirnya. Setelah sebelumnya Jason berhasil membongkar kebusukan dari petinggi CIA di program Treadstone dan juga Blackbriar, kali ini salah satu agen rahasia lainnya berusaha mengikuti jejak dari Jason Bourne. Seorang agen rahasia bernama Aaron mau tak mau harus bertahan hidup setelah para petinggi CIA memutuskan untuk menutup program rahasia yang mereka sebut dengan The Outcome. Diperankan oleh ipar jauh dari Mamang sendiri yang sempat tikusruh saat sasapu es batu di Amerika, Jeremy Renner di sini berhasil membuat film ini menjadi sayang untuk dilewatkan. Sebelum masuk ke alur cerita filmnya, Mamang ingetin kalau timeline di film ini dibuat di waktu yang sama dengan film sebelumnya. Jadi sebagian scene dari film ini bareng-bareng dengan film sebelumnya, hanya berbeda tempat dan kejadian. Oke, daripada pusing ngejelasinnya, kalau gitu kita langsung masuk aja ke alur cerita filmnya cuy. Kali ini kisah dilanjutkan dengan Ezra yang ternyata menemui seorang petinggi CIA lainnya bernama Mark untuk membicarakan masalah terkait Project Treadstone dan juga Blackbriar. Diketahui jika Mark adalah salah satu pimpinan tertinggi pada sebuah program bernama Outcome. Ezra di sini juga berusaha untuk mengancam Mark akan membongkar semuanya jika dirinya sampai tertangkap oleh Jason. Ia juga mengatakan akan menyewa salah satu agen penyelidik terbaik bernama Eric untuk menangani kasus mereka kali ini. Maybe I should be speaking directly to Rick Byer. Seperti di awal film terlihat seorang pria bernama Aaron tengah berada di sebuah gunung es melakukan tapa geni sebelum akhirnya ia diberikan sebuah misi khusus oleh seseorang. Setelah mendapatkan misi itu, ia pun memutuskan untuk turun gunung dan menelan pil biru anti-damage ditambah dengan pil hijau untuk tambahan critical attack. Tujuan dari ia meminum pil-pil itu adalah agar bisa bertahan di gunung tersebut. Malam harinya, ia juga harus berhadapan dengan serigala ganas demi bisa bertahan hidup. Eric sendiri diketahui sebagai seorang mantan kolonel yang kini telah pensiun dan bergabung ke dalam Badan Penelitian Nasional yang bermarkas di Washington. Tugasnya di sini ialah untuk meneliti semua program beta seperti Treadstone, Blackbriar, Outcome, dan juga Larks. Semua program itu sendiri memiliki kesamaan dengan melakukan eksperimen pada beberapa orang demi meningkatkan kekuatan dan skill yang akan digunakan pada setiap misi mereka. Ezra sebelumnya juga telah memberikan misi kepada Eric untuk memutus semua hubungan dari proyek itu dan juga Bourne yang bisa mengaitkan dengan dirinya. Tak lama kemudian Eric mendapati sebuah berita penembakan seorang wartawan di stasiun Waterloo. Hal itu membuat dirinya mau tak mau harus kembali menemui Mark selaku orang yang menyewanya untuk membahas berita tersebut. Di kantornya Eric juga memperlihatkan sebuah video YouTube yang menampilkan sebuah pertemuan para ilmuwan yang mana Dr. Albert dan salah satu ilmuwan bernama Hillcoat terlihat sedang bercengkrama manja dengan rekan ilmuwan lainnya. Tak ingin mendapat masalah yang sama dengan program sebelumnya, Eric di sini menyarankan pada pemilik perusahaan farmasi yang memproduksi pil tersebut, di mana dia bernama Terry, untuk segera menutup semua lab dan para ilmuwan yang tergabung pada program Outcome. Dr. Albert Hirsch. Where'd you find this? YouTube. They will turn Hirsch inside out, meaning we will burn the program to the ground. Seorang wanita bernama Ece Marta adalah salah satu ilmuwan yang juga bekerja dengan Hillcoat pada program Outcome. Outcome sendiri merupakan sebuah program tingkatan yang dibuat oleh CIA setelah Treadstone dan juga Blackbriar. Di dalam lab itu, Marta harus menemui salah satu subjek yang disebut dengan Outcome 6 untuk melakukan pemeriksaan rutin pada kondisinya, sekaligus memberikan pil genetik yang harus rutin dikonsumsi para subjek mereka. Nah, di sini terlihat kalau si gundul ini memakai kalung yang sama dengan yang dipakai Aaron di scene sebelumnya. Jadi bisa kita simpulin jika si Aaron adalah salah satu subjek pada program Outcome. Di Gunung Es sendiri, Aaron berhasil turun ke wilayah pemukiman. Di sana, seorang agen penghubung
telah menunggu kedatangannya. Ia pun membawa Eren ke sebuah kabin. Di dalam sana, Eren mengaku jika ia kehilangan pil biru miliknya saat berusaha kabur dari kejaran kawanan serigala. Si agen penghubung kemudian menyuruh Eren untuk menulis laporan atas kehilangan itu dan segera mengambil sampel darahnya untuk dikirim ke lab penelitian mereka. Namun yang dikiranya adalah agen penghubung, ternyata pria itu sendiri adalah salah satu subjek dari program Outcome sama seperti Eren. You're not a contact, are you? I know you have some extra chems here. Sore harinya mereka berdua kemudian mengirim sampel darah mereka masing-masing menggunakan sebuah pesawat drone yang dikirim oleh pihak laboratorium. Di dalam kabin, Eren sempat mengajak pria itu berbincang. Eren di sini curiga jika pria itu adalah salah satu subjek seperti dirinya namun telah dikeluarkan dari program tersebut. Tak ingin mendengar ocehan panjang dari Eren, si pria ini kemudian memberikan sebuah bedil untuk Eren berjaga saat ia kembali ke lokasi tapanya nanti. Kabin itu sendiri ternyata pernah menjadi tempat singgah dari Jason sebelumnya, di mana saat Eren berusaha untuk tidur, ia tanpa sengaja melihat sebuah orat-oret nama dari Jason Bourne. Good luck. Di tempat lain, Eric menemui salah satu petinggi di militer. Tujuannya di sini ialah untuk mengatakan jika seluruh program dari program Outcome akan segera ditutup, di mana semua agen hasil jebolan program Outcome akan segera dimusnahkan. Si jenderal yang sering menggunakan jasa agen mereka pun sempat menolak rencana itu mengingat semua kegiatan intelijen membutuhkan waktu yang sangat lama jika dilakukan oleh orang biasa, yang artinya penggunaan agen hasil dari program Outcome dinilai lebih efektif dan juga efisien pada sebuah misi. Namun Eric tetap pada pendiriannya. Di sini ia dan timnya telah menyebarkan sebuah pil baru berwarna kuning yang dikatakan sebagai pengganti dari pil biru dan juga hijau sebelumnya, yang mana pil itu sendiri adalah pil pembunuh yang akan membunuh semua subjek pada program Outcome secara massal. What's this? One pill once a week. We're shutting things down immediately. Hal serupa juga dialami oleh Eren dan pria lainnya itu. Di dalam kabin itu, mereka sempat mendengar sebuah suara aneh dari arah luar. Si pria kemudian mengatakan jika tidak ada jadwal pengiriman suplai makanan ditambah cuaca yang sangat buruk, tidak memungkinkan pesawat untuk mendarat. Mereka pun sepakat untuk berpencar demi bisa melihat situasi. Namun, saat Eren keluar dari kabin tersebut, tiba-tiba Let me know when you get eyes on it, okay? Yeah. meski berhasil selamat, lokasi dari Eren masih terdeteksi oleh markas pusat akibat dari pelacak yang ditanam di dalam tubuhnya. Ia pun kembali menjadi target incaran pesawat drone tanpa awak yang bersiap untuk membunuhnya. Eren yang menyadari pelacak itu pun berusaha untuk menutup sinyal dari pelacak tersebut menggunakan sebuah panci. Sinyal yang tiba-tiba hilang itu pun membuat para pilot pesawat drone itu memutuskan untuk mendatangi langsung lokasi terakhir dari keberadaan Eren. Hingga akhirnya Eren memutuskan untuk menembak jatuh pesawat itu dengan bedil anginnya. Eren kemudian pergi ke tempat di mana pesawat itu jatuh untuk mencari pil biru dan hijau yang biasa dikonsumsinya. Namun sayangnya ledakan dari pesawat itu ikut membuat hancur semua pil yang dibawanya. Menyadari jika dirinya masih menjadi incaran dari agensinya sendiri, Eren kemudian menyiapkan sebuah jebakan untuk membuat dirinya seolah-olah telah mati di tempat tersebut. Sementara di tempat lainnya, berita itu pun diketahui oleh Eric yang segera mengirimkan pesawat drone kedua untuk menuju lokasi tersebut. Tak lama setelah Eren berhasil mengeluarkan pelacak dari dalam tubuhnya, sinyal pelacak itu pun kembali muncul di markas pusat. Eren sendiri kembali menyiapkan sebuah jebakan di mana ia berencana untuk menaruh pelacak itu pada salah satu serigala yang akan dipancing untuk memburu dirinya. Dengan perlengkapan seadanya, Eren di sini berhasil menjebak salah satu serigala dan berhasil membuat serigala itu menelan pelacak tersebut.
Diceritakan juga jika dulu Eren adalah salah satu anak buah dari Eric, di mana Eren pernah menerima tugas untuk menghancurkan sebuah tempat yang masih berisikan beberapa penduduk lokal. Ia sempat menyesali perbuatannya itu, namun Eric mengatakan jika tugas mereka adalah sebagai pemakan dosa, yang artinya tugas melindungi negara di atas segalanya meskipun harus mengorbankan moralitas dalam diri mereka. Dari sana Eric pun kembali bertemu dengan Terry untuk membicarakan tentang sosok dari Pam, yang di sini membuat Terry cukup panik mengingat Pam mengetahui segalanya tentang program Treadstone dan juga Blackbriar. Terry khawatir jika Pam juga ternyata mengetahui tentang program lainnya termasuk Outcome. Namun, Mark meyakinkan jika Pam hanya mengetahui tentang program Treadstone dan juga Blackbriar. Sementara itu di lab penelitian mereka, salah seorang ilmuwan terlihat mengalami depresi parah akibat pekerjaan kotor mereka. Ilmuwan ini kemudian mengambil sebuah bedil yang ada di dalam sana dan tanpa basa-basi, langsung membantai semua ilmuwan yang ada di ruangan tersebut. Panik melihat rekan-rekannya tewas dibantai si kakek gundul, Martha berusaha untuk bersembunyi di sebuah ruangan. Ilmuwan lain yang berada di luar ruangan itu kemudian memanggil petugas keamanan alias Hansip untuk menyelamatkan rekan mereka. Beruntungnya Martha di sini berhasil selamat setelah 2 orang Hansip di lab tersebut berhasil masuk dan membunuh si kakek gundul. Stop! Drop the weapon! Berita pembantaian itu pun dimuat di TV dan membuat Eric mengutus anak buahnya untuk mengurusi masalah tersebut. Agen wanita yang diutus itu pun kemudian mendampingi Martha yang sedang membuat laporan atas kejadian tersebut. Saat menjawab beberapa pertanyaan dari pihak polisi, Martha kembali teringat tentang pekerjaannya di lab tersebut, di mana kala itu ia sedang memeriksa kondisi salah satu subjek mereka yang tak lain adalah Eren sebagai subjek nomor 5. Eren sendiri kini telah tiba di wilayah Chicago dan langsung menuju sebuah mobil untuk kembali melanjutkan perjalanannya mencari pil biru yang berada di lab penelitian Maryland. Sementara itu Martha yang telah selesai diinterogasi dikembalikan kembali ke rumahnya. Merasa ada yang tak beres, Martha di sini berencana untuk mengungsi sementara ke rumah saudarinya yang berada di Cianjur. Tak lama kemudian, ia mendapat telepon jika akan ada beberapa orang agen yang datang ke sana untuk menanyainya. Salah satu agen yang mengaku sebagai seorang dokter kemudian memberikan beberapa pertanyaan kepada Martha tentang kejadian di lab penelitian mereka sebelumnya. Ia juga mengatakan jika si kakek gundul pelaku pembantaian tersebut memiliki obsesi birahi kepada Martha selaku rekan kerjanya. Namun hal itu dibantah oleh Martha. Ia mengatakan jika pekerjaan mereka di lab itulah yang membuat si kakek gundul bertindak di luar batas. Si agen wanita di sini ternyata ingin memastikan jika Martha tidak membicarakan tentang pekerjaan mereka kepada siapapun selain para penyidik pihak kepolisian yang sudah jelas bisa mereka bungkam. Di tengah perbincangan itu, si agen pria tiba-tiba datang sambil membawa bedil yang sengaja disimpan oleh Martha. Marah melihat rumahnya diacak kadut oleh agen pria itu, Martha pun mengusir mereka dari sana. Namun sayangnya penemuan pistol itu sengaja dilakukan oleh para agen yang ternyata diperintahkan untuk membunuh Martha dan membuatnya seolah melakukan bunuh diri demi menutupi kasus di lab sebelumnya. That's my gun! We have got to do our job here. Mendengar suara tembakan, agen yang menunggu di luar pun bergegas untuk masuk dan membantu rekan mereka. Sedangkan Martha sendiri memilih untuk bersembunyi sementara Eren melakukan aksi adrenalinnya di dalam sana. Meski jelas kalah jumlah, Eren di sini berhasil membantai habis semua agen di tempat tersebut. Setelah berhasil menghabisi semua agen yang mengejar Martha, Eren kemudian menemui Martha dan mengajaknya untuk pergi mencari pil biru dan pil hijau yang dicarinya. Meski di sini sebenarnya Martha sendiri mengaku tidak mengetahui lokasi keberadaan dari pil-pil tersebut. Setelah meledakan rumahnya sendiri, Martha akhirnya setuju untuk ikut bersama Eren. If you can hear me, pick up, Larry. Copy that. Tak lama, seorang agen kembali datang ke dalam sana. Menyadari target mereka berhasil lolos, si agen ini pun
melaporkannya ke markas pusat mereka. Sementara Aaron meminta penjelasan atas apa yang terjadi pada dirinya sebagai subjek dari penelitian yang dilakukan oleh Martha dan rekannya yang lain. Ia juga mengatakan jika rekan dari Martha, si kakek gundul, melakukan pembantaian di lab sebelumnya akibat paksaan dari salah satu petinggi di perusahaan mereka. Martha kemudian mengatakan jika pil itu bukanlah sejenis obat, melainkan virus hidup yang sengaja diberikan kepada para subjek mereka. Dan pil-pil itu sendiri diproduksi di pabrik perusahaan farmasi mereka yang berada di Filipina, tepatnya di kota Manila. Dari Martha, Aaron juga akhirnya mengetahui jika ternyata pil berwarna hijau sudah tidak lagi didistribusikan perusahaan sejak 8 bulan yang lalu. Hal itu dikarenakan pihak perusahaan telah menganggap semua subjek penelitian mereka kini telah memiliki peningkatan kekuatan fisik secara permanen. Namun Aaron yang masih membutuhkan pil berwarna biru akhirnya memutuskan untuk membawa Martha ke Manila di mana semua pil-pil itu diproduksi. Di perusahaannya, Terry kembali mendapat kunjungan dari Eric CS yang mengabarkan jika salah satu ilmuwannya yang bernama Martha berhasil lolos. Mereka di sini juga mengarang sebuah cerita untuk dimuat di media jika Martha mencuri virus dari lab penelitian yang mana hal itu akan menjadikannya sebagai seorang buronan. Di perjalanannya, Martha menjelaskan kepada Aaron tentang pekerjaannya merekayasa genetika dari para calon agen rahasia di lab tersebut. Pil hijau yang selama ini dikonsumsi oleh Aaron ternyata mampu meningkatkan kemampuan fisik dari penggunanya, sementara pil biru dikatakan Martha memiliki kemampuan meningkatkan tingkat intelijen dari para calon agen seperti menambahkan tingkat IQ, mengurangi rasa sakit, regenerasi saraf, bahkan peningkatan kemampuan dari panca indera. Saat tiba di salah satu hotel Mang Oyo cabang Amerika, Aaron meminta kepada Martha untuk tidak menghubungi siapapun demi keselamatannya sendiri. Aaron di sini bahkan memberikan Martha identitas dan nama baru untuk dirinya. Setelahnya Aaron kemudian menunjukkan foto dirinya di masa lalu saat masih menjadi prajurit di militer. Di mana kala itu dirinya menjadi salah satu prajurit yang mengidap sebuah penyakit penurunan daya ingat dan tingkat kecerdasan. Ia pun mau tak mau harus menjalani serangkaian tes tanpa henti demi bisa ikut pada program outcome. Tanpa pil biru itu, Aaron di sini tidak yakin bisa menyelesaikan misi mereka kali ini. Inilah alasan Aaron memilih untuk bergabung ke dalam program outcome dan memalsukan kematian dirinya sendiri demi bisa sembuh dari penyakit yang dideritanya. Do you want to stay? Yes, sir. Malam itu Aaron kembali mempersiapkan semuanya, termasuk identitas baru bagi Martha sebelum mereka berangkat ke Filipina. Berhasil lolos dari bagian imigrasi, Aaron kembali memerintahkan Martha untuk tetap tenang dan menemuinya di dalam pesawat yang sama. Tak lama kemudian Aaron pun meminum pil biru terakhirnya. Aaron sempat melihat sebuah berita yang mengatakan jika Dr. Albert, salah satu ilmuwan dari program Treadstone dan juga Blackbriar, ditemukan tewas sebelum hari persidangan digelar. Sementara itu Eric dan timnya sendiri masih berusaha untuk mencari keberadaan dari Martha. Mereka di sini masih belum menyadari sosok yang membantu Martha untuk bisa selamat menghadapi para agen yang dikirim untuk membunuhnya. Dari hasil pantauan CCTV setempat, mereka akhirnya menemukan sebuah mobil yang diduga digunakan seseorang untuk membawa Martha melarikan diri. Sementara Martha sendiri terakhir kali terlihat di Bandara Kennedy di kota New York. Ia kemudian bersama Aaron akhirnya berhasil tiba di Manila. Menyamar sebagai salah satu ilmuwan yang bekerja di sana, Aaron pada akhirnya bisa masuk setelah salah satu hansip mengenali sosok dari Martha. Dr. Shing! Dr. Shing! Joseph, I'm Dr. Brundage, by the way. Well, look, we're going to be here all week. Just the two of you? Di dalam sana, Aaron pun langsung dibawa ke sebuah ruangan khusus di mana sel inang dari virus pil biru disimpan. Tanpa menunggu lebih lama, Martha pun segera menyuntikkan sel inang tersebut ke dalam tubuh dari Aaron. Di sisi lain, Eric akhirnya menyadari tujuan dari Martha pergi ke Manila untuk mengunjungi salah satu pabrik dari perusahaan farmasi milik Terry. Di waktu bersamaan, salah satu anak buahnya menemukan informasi jika Aaron berada di pesawat yang sama dengan yang ditumpaki oleh Martha. Meski di sini Terry mengatakan jika pabrik mereka di Manila tidak lagi memproduksi pil biru dan juga hijau, Eric meyakini jika Aaron di sana untuk mencari inang dari virus tersebut. Tak ingin mengambil resiko kembali kehilangan targetnya, Eric di sini menghubungi pimpinan hansip di pabrik tersebut dan memintanya untuk mengunci pabrik mereka sampai tim eksekutor tiba.
Eric di sini berencana untuk mengirim salah satu agen rahasianya dari program terbaru mereka yang diberi nama Larks. Larks 3 atau yang disingkat Mang Odi ini adalah agen rahasia yang dinilai memiliki tingkat kesempurnaan di atas program-program mereka sebelumnya. Dengan kata lain, agen ini adalah program agen rahasia terbaik di CIA. Di dalam pabrik itu sendiri, Aaron sempat diricuhin oleh beberapa orang hansip yang ditugaskan untuk membawanya. Namun dengan mudah Aaron berhasil membuat mereka bobot Tibra di dalam sana. Do not try to take him. You can't be down here. Do you have clearance for this level? Step back. Tak ingin menunggu lebih lama di dalam sana, Aaron akhirnya memutuskan untuk membawa Martha kabur dari pabrik tersebut. Walk it down! Hey, you! Come here, come on! Efek dari virus itu kini membuat Aaron menjadi sedikit pusing dan mulai berhalusinasi tentang masa lalunya. Beruntungnya Martha di sini berhasil mendapatkan salah satu kamar di hotel Oyo terdekat. Ia pun memutuskan untuk merawat Aaron di salah satu kamar, sampai pada akhirnya Aaron meminta Martha untuk pergi meninggalkannya dan membawa semua uang dan juga semua dokumen baru yang telah dibuatnya untuk Martha. Di waktu bersamaan, Mang Odi tiba di Manila dan langsung mencari keberadaan dari mereka berdua. Pagi harinya, di saat Martha berusaha mencari obat untuk Aaron, ia tanpa sengaja melihat seorang polisi yang berlari ke arah hotel Oyo tempatnya menginap. Curiga ada yang tak beres, ia pun kemudian segera berlari dan mendapati jika hotel mereka telah dikepung oleh polisi lokal bersenjatakan lengkap. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Aaron dan Martha terpaksa harus berpisah dan menyelamatkan nyawa mereka masing-masing. Sementara Mang Odi yang juga berada di lokasi tersebut ikut mengintai dan mengejar dari arah belakang. Sampai akhirnya Martha sempat terpojok di dalam sebuah gang senggol oleh dua orang polisi. Beruntungnya Aaron di sini tiba tepat waktu dan berhasil menyelamatkannya. Mereka kembali berusaha untuk kabur. Namun sayangnya Mang Odi terlihat masih mengejar mereka dari arah kejauhan. Menyadari pria yang mengejarnya bukanlah agen biasa, Aaron pun memilih untuk kabur demi menyelamatkan Martha. Melihat sebuah motor nganggur di pasar tersebut, Aaron dengan cepat langsung mencurinya dan membawa Martha untuk pergi. Sementara Mang Odi sendiri masih dengan semangat 45-nya berusaha mengejar mereka berdua. Aksi kejar-kejaran kembali terjadi. Kali ini Aaron harus berhadapan dengan para polisi lokal sekaligus Mang Odi yang mengejarnya dengan sebuah mobil polisi hasil curian. Mang Odi sendiri di sini membabat habis semua yang berusaha menghalangi jalannya, termasuk warga sipil dan juga polisi lokal yang ada di hadapannya. Sampai akhirnya Mang Odi berhasil menembakkan bedil dan melukai kaki dari Aaron. Meski mengalami luka tembak, Aaron akhirnya berhasil membalasnya dengan membuat Mang Odi terjatuh dari motornya. Menyadari luka tembak pada Aaron, Martha pun memintanya untuk berhenti. Namun Aaron menolaknya. Layaknya seonggok robot di film Terminator, Mang Odi di sini kembali bangkit dan mengejar motor yang dikendarai Aaron dan juga Martha. Sampai tiba di sebuah dermaga, Mang Odi akhirnya berhasil ditumbangkan oleh Martha dengan tendangan mautnya. Please. Terlambat satu langkah membuat Eric di sini terpaksa harus kembali kehilangan targetnya. Di tempat lain, sebuah sidang Dewan Komite Intelijen digelar di mana Noah yang sedang disidang
menjadikan Pam sebagai kambing hitam atas semua kesalahan dari program Treadstone dan juga Blackbriar. Sementara itu, Aaron dan Martha yang berhasil selamat setelah dibawa pergi oleh seorang nelayan dan anaknya, kini berada di tengah lautan menaiki sebuah perahu untuk membuat rencana selanjutnya. Sama seperti di dua film sebelumnya, di film kali ini plot ceritanya masih dibuat secara epik dan berbobot. Meski pada beberapa bagian masih butuh penjelasan lebih detail biar penonton gak nebak-nebak sendiri alurnya, tapi film ini termasuk film yang padat, jelas, mantap, dan yang pastinya berisi persis seperti Ece Martha di film ini ya. Buat yang penasaran sama film terakhirnya dari seri Jason Bourne, bisa dipantengin terus channel Mamang cuy, karena masih ada satu film lanjutannya yang bakalan Mamang bahas. Sekedar reminder buat yang belum subrek, bisa langsung ditoel aja tombol merahnya dan aktifin lonceng notifikasi biar dapat update video terbaru dari Mamang. Seperti biasa, semoga video Mamang kali ini masih bisa menghibur kalian semua dan menambah wawasan peragenan kalian. Akhir kata dari Mamang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.